Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu berjumpa kembali bersama saya. Masih seputar program Guru Penggerak ya. Kali ini saya akan berbagi informasi ya, karena banyak pertanyaan yang muncul di kolom komentar terkait dengan tugas dan kompetensi seorang pengajar praktek. Bapak dan Ibu, saya akan berbagi pengalaman ya, selaku pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 4 yang saat ini sedang menyelesaikan tugas di Lokakarya ke-7 ya Bapak dan Ibu ya, persiapan Lokakarya 7 atau tepatnya adalah bulan ke-7 ya, dari bulan ke-9. Bapak dan Ibu, di sini kita bisa lihat langsung dari halaman websitenya sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id. Nanti saya akan share linknya. Kemudian di sini ada seleksi tim pendukung. Bapak dan Ibu, di sini sudah sangat jelas bahwa kompetensi yang diharapkan oleh atau dari pengajar praktek ya, salah satunya adalah menguasai teknik dan keterampilan mentoring dan coaching. Saya akan berbagi sedikit ya terkait dengan coaching Bapak dan Ibu. Ini saya masih punya modulnya ya Bapak dan Ibu. Saya akan coba jelaskan sekilas berdasarkan pengalaman saya yang telah lulus sebagai calon pengajar praktek. Coaching nanti pengajar praktek sebagai coach bagi calon guru penggerak. Bapak dan Ibu, nanti seorang pengajar praktek harus mampu menjadi coach ya atau pelatih bagi calon guru penggerak. Kemudian, untuk kompetensi coaching, diantaranya adalah mendengarkan aktif ya, kemudian menyajikan pertanyaan berbobot, kemudian juga membuat rencana tindak lanjut. Jadi 3 kompetensi ini wajib dimiliki ya bagi seorang coach ya atau pelatih. Kemudian selanjutnya pertanyaan panduan. Di akhir sesi 3 nanti ini, Bapak dan Ibu juga nanti akan melalui ini ya. Calon pengajar praktek diharapkan dapat menjawab pertanyaan panduan berikut ya. Yang pertama adalah kompetensi apa yang perlu dimiliki oleh seorang coach. Bapak dan Ibu, ini nanti Bapak dan Ibu ketika sudah lolos di seleksi tahap 3 ya, dan akan mengikuti pendidikan calon pengajar praktek, nanti akan dipandu oleh seorang coach ya, yang akan melatih Bapak dan Ibu menjadi seorang coach. Jadi ada beberapa pertanyaan Bapak dan Ibu yang harus dijawab ya. Yang pertama adalah kompetensi apa yang perlu dimiliki oleh seorang coach. Kemudian ada juga pertanyaan pematik. Apakah pertanyaan dan cara orang bertanya mempengaruhi pikiran dan perasaan teman bicaranya? Bapak dan Ibu, ini adalah pertanyaan pematik ya yang nanti bisa kita buat sebagai latihan. Yang kedua, bagaimana pertanyaan dan cara orang bertanya itu mempengaruhi pikiran dan perasaan teman bicaranya. Ketiga, percakapan yang seperti apa yang digunakan dalam coaching. Jadi ini adalah pertanyaan pematik ketika Bapak dan Ibu calon pengajar praktek yang akan belajar ilmu coach ya atau ilmu coaching. Kemudian, apa bedanya percakapan coaching dengan percakapan lainnya? Selanjutnya, apa yang perlu dimiliki seseorang untuk dapat melakukan percakapan coaching? Jadi ini adalah pertanyaan pematik yang harus kita jawab, Bapak dan Ibu. Kemudian, kompetensi yang harus kita miliki sebagai seorang coach yaitu adalah mendengarkan aktif. Ini tidak mudah Bapak dan Ibu ya, perlu latihan. Mendengarkan aktif yaitu kemampuan untuk fokus pada apa yang diucapkan oleh lawan bicara dan memahami makna di balik ucapannya. Sekali lagi, mendengar aktif yaitu kemampuan untuk fokus pada apa yang diucapkan oleh lawan bicara dan memahami makna di balik ucapannya. Jadi tidak hanya fokus ya Bapak dan Ibu, tapi kita harus paham apa yang dimaksud dengan yang disampaikan itu ya, maknanya apa. Itu adalah kompetensi yang harus dimiliki seorang coach, ya, mampu mendengarkan aktif. Kemudian ada 3 penghambat mendengarkan Bapak dan Ibu ya. Ini nggak boleh kita laksanakan ya, tidak boleh kita lakukan ya ketika berperan sebagai seorang coach. Yang pertama adalah judgement atau penilaian.
yaitu menilai, melabel coach dari sudut pandang pribadi. Kita tidak boleh sebagai seorang coach menjudge ya atau menilai kamu itu seperti ini, kamu itu seperti itu gitu ya. Kita nggak boleh. Ini dilarang ya. Yang kedua, asumsi, yaitu anggapan pribadi tentang situasi yang belum tentu benar. Bapak dan Ibu, seorang coach nggak boleh berasumsi ya terkait dengan persoalan atau apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian yang ketiga adalah asosiasi, yaitu menghubungkan situasi coach dengan situasi pribadi di masa lalu. Bapak dan Ibu, kita tidak boleh ya menghubungkan antara situasi yang coach sampaikan dengan situasi pribadi kita seorang coach. Mungkin kita punya masa lalu yang hampir sama persoalannya dan kita nggak boleh menghubungkan itu dengan situasi yang coach alami. Jadi ini adalah 3 penghambat ketika kita mendengarkan. Kemudian ada juga mendengarkan dengan rasa ya Bapak dan Ibu ya. Rasa itu apa? Yang pertama adalah receive, yaitu perhatikan pembicara, terima semua ucapan, dan dengarkan kata kunci. Kemudian ask ya, ajukan pertanyaan untuk memperdalam. Jadi setelah kita menerima semua ucapan dan mendengarkan kata kunci, maka kita harus mengajukan pertanyaan ya untuk memperdalam. Selanjutnya adalah summarize ya, yaitu rangkum yang Anda tangkap. Gunakan kata kunci. Jadi bla 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 gitu ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian setelah kita rangkum, maka apresiasi ya, beri sinyal Anda mendengarkan. Oke, ya, mengganggu atau kontak mata. Jadi ini penting sekali, tujuannya adalah kita memberikan apresiasi ya atau konfirmasi bahwa kita sudah paham dan mendengarkan dengan baik apa yang sudah coach sampaikan kepada kita. Jadi ini adalah seni mendengarkan dengan rasa. Bapak dan Ibu, ini adalah contoh kompetensi yang harus dimiliki seorang coach di dalam nanti melakukan proses coaching ya, yang nanti dilakukan oleh pengajar praktek kepada calon guru penggeraknya. Kemudian setelah itu ada menangkap kata kunci. Kata kunci adalah elemen pertama dalam mendengarkan. Kata kunci harus betul-betul diucapkan oleh coach. Kemudian, kata kunci jangan diganti atau diubah dengan sinonim kata. Bapak dan Ibu, jadi ini adalah hal-hal penting ya ketika kita bisa menangkap kata kunci yang diucapkan oleh seorang coach ya. Kemudian di sini juga disampaikan diucapkan dengan intonasi tertentu ya, tinggi, rendah, melambat, lebih cepat, dengan tekanan. Ini adalah ciri-ciri kata kunci. Kemudian, kadang diucapkan berulang kali. Jika satu kata, apalagi berupa kata sifat, diucapkan berulang, ini kata kunci. Saya bingung, ragu, tidak tahu. Kemudian diwakili oleh metafora atau analogi atau kata unik. Kemudian tidak jarang disertai emosi. Bapak dan Ibu, ini adalah kata kunci yang harus dipahami ya dan dicermati oleh seorang coach yang akan melakukan proses coaching ya kepada seorang coach. Selanjutnya, seorang coach juga harus mengajukan pertanyaan berbobot ya Bapak dan Ibu ya. Apa ciri pertanyaan berbobot Bapak dan Ibu? Di sini ada ciri-cirinya, yaitu menghasilkan hasil mendengarkan aktif. Artinya, menggunakan kata kunci yang menggunakan kata kunci yang didapat dari mendengarkan. Artinya Bapak dan Ibu, setelah kita mendengarkan aktif, maka kita bisa jadikan hasil yang kita dengarkan itu untuk membuat pertanyaan berikutnya ya. Kemudian bersifat terbuka ya atau eksploratif. Struktur kalimat terbuka membuat coach harus menjawab sambil berpikir. Kemudian membantu coach ya, membuat coach mengingat, merenung, dan merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Selanjutnya, diajukan di momen yang tepat. Tidak terburu-buru dalam mengajukan pertanyaan, merupakan pertanyaan yang pas. Coach sudah siap memprosesnya. Bapak dan Ibu, ini adalah 4 ciri pertanyaan berbobot.
Bapak dan Ibu harus benar-benar berhati-hati ya ketika akan mengajukan pertanyaan berbobot. Minimal ada 4 hal ini yang harus Bapak dan Ibu perhatikan. Kemudian, kiat mengajukan pertanyaan berbobot. Bapak dan Ibu, hasil mendengarkan aktif dan merangkum pertanyaan-pertanyaan kunci ya. Kemudian pertanyaan dimulai dengan kata apa, bagaimana, seberapa, kapan, dan di mana. Kemudian hindari menggunakan kata tanya, mengapa? Karena bisa terasa ada judgement. Ganti kata mengapa dengan apa sebabnya atau apa yang membuat. Sehingga Bapak dan Ibu tidak terlihat menjudgement ya atau menilai. Selanjutnya, ajukan satu pertanyaan pada satu waktu ya. Jangan memberondong ya. Artinya, sampaikan pertanyaan satu, kemudian diterima oleh coach dengan baik, kemudian dijawab, kita menerima dan mengetahui apa makna di balik itu, baru kita sampaikan pertanyaan berikutnya. Selanjutnya, izinkan ada jeda atau keheningan setelah coach selesai bicara. Tidak buru-buru bertanya. Juga izinkan ada keheningan saat coach memproses pertanyaan. Gunakan nada suara yang positif dan memberdayakan. Bapak dan Ibu, ini sangat harus dihati-hati ya Bapak dan Ibu, karena ini adalah seni berkomunikasi ya Bapak dan Ibu ya. Tidak seperti kita kalau berkomunikasi dengan teman biasa ya, karena seorang coach ini harus mampu ya mengeluarkan semua kemampuan terbaik dari seorang coach. Selanjutnya adalah membuat rencana aksi. Merencanakan aksi, yaitu mendorong coach untuk mengambil tindakan. Tindakan di sini sebisa mungkin sesuatu yang berbeda atau belum pernah dilakukan. Apa yang bisa dilakukan setelah ini? Apa yang bisa dijadikan tindak lanjut? Kemudian, langkah kecil apa atau langkah berbeda seperti apa yang bisa Anda lakukan setelah ini? Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan kunci ketika kita akan bertanya kepada coach untuk melakukan aksinya. Kemudian kita juga bisa brainstorming ya. Coach bisa mengajak brainstorming dan bertukar ide jika coach mengalami kebuntuan ya Bapak dan Ibu ya. Misalnya adalah pertanyaan, apa yang perlu berubah? Apa ide Anda? Apa yang Anda butuhkan dari saya? Kemudian apa yang Anda harapkan dari saya? Jadi kita juga perlu brainstorming ya Bapak dan Ibu ya. Dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan ketika coach mengalami kebuntuan. Jadi kita harus bisa memancing ya. Memancing seorang coach. Selanjutnya adalah mengeksplorasi hal-hal penting. Membuat coach melihat hal penting yang perlu diperhatikan. Termasuk coach memikirkan seandainya ada skenario berbeda. Seberapa yakin ide ini bisa dijalankan? Kemudian, faktor-faktor apa yang harus diperhatikan? Kemudian, bagaimana dengan biaya, risiko, dan waktu? Kemudian, bagaimana rencana ini akan berjalan seandainya ada sesuatu ya Bapak dan Ibu. Artinya kita harus bisa mengeksplor ya segala sesuatu hal yang mungkin terjadi. Kemudian, kita juga bisa mempertanyakan asumsi ya. Mengajak coach keluar dari zona nyaman ini coach harus tanyakan seandainya coach merasa coach bermain aman, artinya memiliki asumsi yang membatasi. Bapak dan Ibu, pertanyaan yang bisa disampaikan contohnya adalah, bagaimana jika kita tujuan target diperbesar ya? Kemudian apa yang dilakukan agar ini menjadi bla 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 ya, skenario baru yang lebih menantang. Kemudian apa yang membuat Anda berpikir ini tidak mungkin atau tidak bisa? Kemudian, apa yang membuat ini jadi mungkin? Ini adalah pertanyaan asumsi ya, mempertanyakan asumsi. Kemungkinan si coach ini dia membuat asumsi dan harus kita pertanyakan ya, karena mungkin ini bisa menjadi hal yang membatasi ya, artinya bermain aman ya, sehingga nanti tidak atau kurang bisa memunculkan kemampuan terbaiknya atau permasalahan yang sesungguhnya tidak teruraikan. Kemudian, latihan coaching mempraktekkan ya, yaitu mendengarkan aktif,
mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian membuat rencana aksi. Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu ketika sudah melakukan pendidikan calon pengajar praktek, nanti Bapak dan Ibu akan latihan ya, mempraktekkan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga membuat rencana aksi. Itu Bapak dan Ibu informasi dari saya, semoga bermanfaat ya, khususnya Bapak dan Ibu yang saat ini sedang mempersiapkan diri sebagai seorang pengajar praktek ya, calon guru penggerak, semoga bermanfaat dan sukses selalu Bapak dan Ibu, tetap semangat ya, karena kemampuan coaching ini sangat luar biasa sekali ya, berbeda dengan kemampuan-kemampuan lainnya dan ini membutuhkan latihan Bapak dan Ibu ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, salam merdeka belajar, guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.